Halo sobat, selamat datang kembali di channel Digivestasi. Kalau di video sebelumnya, kita sudah membahas soal kemajuan pesat industri kendaraan listrik di Cina, serta dampak yang besar untuk dunia industri global. Di episode kali ini, mari kita kenali lebih dalam lagi tentang teknologi mobil listrik yang semakin canggih, serta bagaimana Indonesia menghadapi kemajuan teknologi industri otomotif ini. Mobil listrik sekarang ini sudah menggabungkan teknologi tingkat tinggi untuk memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa sobat. Ditambah bantuan kecerdasan buatan yang memberikan beragam fitur otomatis bikin kendaraan jadi lebih menyenangkan. Dari sistem parkir otomatis sampai pengenalan wajah untuk membuka pintu serta pengaturan thermal yang cerdas. Bahkan teknologi self-driving lagi berkembang pesat. Dan semuanya ini berkat peran kecerdasan buatan yang tertanam dalam mobil. Tapi tahukah sobat, asal-usul kecerdasan buatan ini? Ternyata semua berasal dari chip yang tertanam dalam kendaraan. Sekarang ini, Cina adalah salah satu produsen chip terbesar di dunia karena lebih dari 140 pabrik semikonduktor ada di sana. Perusahaan-perusahaan terkenal seperti Huawei Technologies dan SMIC sudah merilis chip berukuran 7 nanometer. Hanya saja, ini sudah menimbulkan kekhawatiran di industri otomotif Eropa. Bahkan mengancam dominasi perusahaan teknologi raksasa seperti Intel, Apple, Nvidia, dan AMD dari Amerika Serikat. Gak cuman itu sob, Cina juga berencana meluncurkan chip berukuran 2 nanometer di tahun 2025. Bener-bener sih ini gak main-main, bahkan bikin Amerika semakin resah. Cuman sob, seperti yang selalu terjadi, setiap situasi pasti punya dua sisi. Kabar baiknya adalah Indonesia memiliki cadangan bahan baku semikonduktor yang melimpah. Gallium, germanium, dan silikon adalah bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan chip semikonduktor, terutama dalam konteks mobil listrik. Cina boleh memimpin dalam produksi gallium dan germanium di seluruh dunia. Tapi Indonesia juga punya cadangan bahan baku ini, walaupun dengan skala yang lebih kecil. Gallium sendiri bisa ditemukan dalam biji raksa, kalium, serta rubidium yang terkandung dalam seng atau bauksit. Germanium juga ada dalam jumlah kecil di beberapa biji dan bahan berbasis karbon, terutama sebagai produk sampingan dari produksi seng dan abu batubara. Dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020, Indonesia ada 1% cadangan seng dunia sekitar 2,3 juta ton dan 4% cadangan bauksit global sebanyak 1,2 miliar ton. Indonesia juga sob merupakan produsen utama gallium dan germanium yang sangat penting bagi industri semikonduktor. Sekarang pertanyaannya, dari mana Cina memperoleh bahan baku semikonduktor ini? Data statistik menunjukkan di tahun 2022 Indonesia mengekspor biji bauksit sebanyak 17,84 juta ton dengan sebagian besar tujuannya adalah Cina dengan devisa senilai 623 juta dolar Amerika. Selain itu, ada juga jenis semikonduktor yang menggunakan bahan baku lain, yaitu silikon. Untungnya sob, Indonesia punya pasokan berlimpah bahan baku silikon ini yang digunakan dalam berbagai industri elektronik termasuk mobil listrik dan panel surya. Silikon sendiri biasanya digunakan sebagai bahan dasar untuk berbagai komponen elektronik dan fotovoltaik seperti panel surya, LCD, dan transistor. Bahan baku silikon berasal dari silika yang bisa ditemukan dalam jumlah besar di jenis pasir silika. Masih dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020, Indonesia pun sob punya sumber daya pasir kuarsa sampai 2,1 miliar ton dan cadangan sebesar 330 juta ton. Ekspor pasir kuarsa dari Indonesia ke Cina juga ternyata cukup tinggi loh, yang menjadikan Indonesia sebagai eksportir pasir kuarsa terbesar di dunia.
Meskipun banyak yang berpikir ya, kalau mitra dagang utama Cina adalah Amerika, kenyataannya ASEAN tetap menjadi mitra dagang terbesar Cina. Di 2023, perdagangan Cina dengan negara-negara sepanjang Belt and Road mencapai 8 triliun yuan, naik 7,4% dan menyumbang 34,2% dari total nilai perdagangan Cina di seluruh dunia. Nah, Indonesia juga jadi mitra dagang terbesar Cina di ASEAN. Ekspor Indonesia ke Cina mencapai 53,78 miliar dolar di 2021, jauh melampaui Vietnam dengan total ekspor sebesar 8,54 miliar dolar. Cina juga sob punya ambisi besar untuk meruntuhkan dominasi Barat dalam industri kendaraan listrik. Dan untuk mencapainya, mereka membutuhkan pasokan bahan baku yang cukup. Kalau Indonesia ingin mengembangkan industri semikonduktor dalam negeri, ini adalah potensi besar dengan pembatasan ekspor atau pelaksanaan proses hilirisasi seperti yang sudah dilakukan pada nikel. Dengan cara ini, Cina dan investor dari negara lain bisa banget untuk berinvestasi di Indonesia, seperti yang sudah terjadi di industri smelter nikel. Investor dari Korea Selatan, Jerman, dan Prancis juga bisa ikut berinvestasi dalam sektor ini. Sementara pemerintah Indonesia juga sudah cukup sadar sob, pentingnya industri semikonduktor dan berencana untuk melarang ekspor biji bauksit, seng, dan pasir kuarsa. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berencana memaksimalkan pengolahan dan pemurnian bahan baku ini di dalam negeri. Nah sob, ternyata Indonesia tuh punya potensi yang luar biasa. Tapi menurut kamu, harus kayak gimana sih pemerintah saat ini? Boleh ya, tulis komennya kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan sobat untuk terus mengikuti video kami selanjutnya di channel Digivestasi. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.